Halo teman-teman, selamat datang di Komisi Remaja kita. Selamat datang di First Service. Teman-teman, ibadah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dan juga menikmati Dia. Mari kita memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita juga bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.
Halo teman-teman, selamat datang di Komisi Remaja kita. Selamat datang di First Service. Teman-teman, ibadah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dan juga menikmati Dia. Mari kita memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita juga bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Di hari Minggu kita diberikan waktu untuk beristirahat total. Dan sekalipun kita beristirahat, kita juga diajak untuk menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah kita. Sebelum kita memasuki ibadah pada pagi hari ini, teman-teman, saya mengundang kita semua untuk mengambil waktu tenang, meminta kepada Tuhan supaya diberikan hati yang rindu akan Dia, rindu menikmati bersama-sama dengan Tuhan di dalam ibadah kita. Kita bersaat teduh di hadapan Allah. Teman-teman, tentunya di dalam perjalanan kita sepanjang minggu ini, kita melihat karya Allah yang ajaib di dalam setiap langkah kita. Kita sudah menyaksikan perbuatan Allah yang ajaib di dalam hari-hari kita.
Untuk itu mari kita bersama meninggikan Dia, bersyukur kepada Dia. Oleh karena Dialah yang layak mendapatkan segala syukur kita. Oleh karena karyanya begitu ajaib bagi kita. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku.
Tuhan. Tuhan, inilah segenap jiwa kami, segenap ucapan syukur kami, oleh karena Engkau telah berbuat banyak bagi hidup kami. Dan biarlah pujian kami ya Tuhan berkenan kepadamu. Di dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Engkaulah berkarya di tengah-tengah kami. Engkau siapkan hati kami untuk menjumpai Engkau dalam pujian kami. Dan juga di dalam firman yang Engkau beritakan kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, di dalam perjalanan kita sepanjang minggu ini, tentunya kita melakukan berbagai macam dosa, berbagai macam kesalahan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, Dia selalu membuka tangan bagi setiap kita yang datang sungguh-sungguh memohon pengampunannya. Untuk itu siapkanlah hatimu, siapkanlah jiwamu untuk menjumpai Tuhan dan memohon pengampunannya karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup.
Teman-teman, mari kita berdoa secara pribadi. Kita memohon agar Tuhan membersihkan kita dari segala noda dosa yang kita lakukan di sepanjang hidup kita. Berdoalah spesifik kepada Tuhan. Akuilah secara spesifik dosa-dosa yang telah kita perbuat. Dan mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan, inilah seruan hati kami. Inilah seruan jiwa kami oleh karena keterbatasan kami dan ketidakmampuan kami melakukan kehendak-Mu. Kami mohon Engkau ampuni kami ya Tuhan. Engkau hapuskan pelanggaran kami. Engkau bersihkan kami dari segala dosa-dosa yang telah kami perbuat. Dan terutama berikanlah kepada kami hati yang mau diajar oleh Tuhan. Untuk tetap berjalan di dalam kebenaran. Dan biarlah jiwa kami, hati kami tertuju pada salib Kristus yang sudah memberikan pengampunan kepada kami. Karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita berdiri bersama-sama, kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan, teman-teman? Oleh karena kita percaya di dalam firman itu ada kekuatan. Di dalam firman Allah ada penghiburan. Di dalam firman Allah kita memperoleh kemampuan untuk menjalankan kehendak Tuhan. Kita mengenal apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Untuk itu siapkanlah dirimu untuk menyambut sabda Tuhan. Kita nyanyikan pujian, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku menang karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan
yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, tak ada yang tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Dipersilakan kepada hambanya. Saudara, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur di minggu kedua bulan November ini kami boleh kembali menikmati firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami, anak-anak muda. Biarlah kami boleh bertumbuh bersama-sama, kami boleh mengalami Engkau di dalam kebenaran firman Tuhan. Berikanlah kami hati untuk kami terus dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon ini semua. Amin. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Amos pasal yang kelima ayat 18 sampai 27. Amos pasal 5 ayat 18 sampai 27. Sekali lagi Amos 5, 18 sampai 27, saya akan bacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang? Belum kelam kabut dan tidak bercahaya. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian, nyanyi-nyanyianmu, lagu gambusmu, tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan, dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Ayat 27 terakhir. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan, jauh ke seberang Damsyik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau mempelajari bagaimana sebuah kondisi
itu bisa mengubah satu bangsa. Belajar dari Nabi Amos. Perkenalkan, nama saya Evangelis Franz dan saya senang berada di tengah-tengah komunitas ini. Selama 9 bulan kurang lebih kita tetap bergereja dari rumah dan kita berharap kita boleh bersama-sama untuk belajar di dalam keadaan seperti ini dan beradaptasi tentunya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam pendahuluan ini, Conference ingin memberikan satu studi kasus bagi kita. Kalau kita punya handphone, Conference merekomendasikan kita membukanya untuk kalkulator. Nah, sebuah soal atau studi soal ini di dalam kalkulator, teman-teman akan kaget ketika melihat penjumlahan ini. Berikut penjumlahannya. 2 ditambah 3 dikurang 5 dikali 0 sama dengan? Jangan terburu-buru bilang 0, saudara. Sekali lagi, kalau kita punya handphone, ada kalkulator di dalamnya. Coba kita jumlahin 2 ditambah 3 dikurang 5 dikali 0, hasilnya adalah mengejutkan. 5, bukan? Kadang-kadang kita berpikir segala sesuatu bilangan yang dikali 0, pasti jawabannya 0. Harus 0. Karena itu sudah menjadi sebuah pemahaman yang umum. Tetapi nyatanya di kalkulator saya, 2 tambah 3 kurang 5 kali 0 sama dengan 5. Itu sebabnya kita perlu memiliki sebuah cara pandang, sebuah kacamata untuk melihat bahwa tidak segala sesuatu bilangan dikali 0, jawabannya 0. Kenapa bisa 5, saudara? Kalau kita mengingat kembali bagaimana rumus operasi hitung-hitungan dasar, mana dulu yang dikerjain? Biasanya kan begitu, saudara ya. Itu sebabnya kita perlu memahami bahwa ada sebuah cara pandang atau kacamata yang harusnya kita pakai untuk melihat segala sesuatu dari perspektif yang berbeda. Sehingga saudara dan saya, teman-teman sekalian, itu bisa melihat sesuatu dengan cara pandang yang sangat kaya sekali. Cara pandang firman Tuhan, cara pandang Alkitab, itulah yang sebenarnya kita rindukan untuk kita bisa belajar bersama-sama. Nah, cara pandang bagaimana yang kita bisa lihat melalui peristiwa Amos 5, 18 sampai 27 ini? Kita mau melihat bahwa ada sebuah, pertama, situasi historis. Kedua, respon Tuhan terhadap situasi historis itu. 2 bagian ini yang akan kita bahas bersama-sama pada hari ini. Yang pertama adalah situasi historis. Kita tahu bahwa di dalam konteks ini, Nabi Amos melayani, dipanggil Tuhan. Itu dalam sebuah perspektif. Ada sebuah kerajaan utara Israel dan juga kerajaan Yehuda di selatan. Yang di utara dipimpin oleh Raja Yerobeam kedua, yang di selatan dipimpin oleh Raja Uzia. Nah, ini adalah konteksnya. Ketika Amos melayani, dipanggil oleh Tuhan untuk memberikan sebuah, katakanlah oracle atau nubuatan, maka dia dipanggil di dalam kerajaan Israel utara yang dipimpin oleh Yerobeam II. Nah, situasi historis ini memberikan 2 kondisi. Yang pertama positif, yang kedua negatif. Apa situasi historis yang positifnya? Pertama, kedua kerajaan ini sama-sama memiliki ekonomi yang bagus sekali. Ekonomi yang kuat, peternakan. Teman-teman kalau bisa lihat bagaimana peternakan pada waktu itu sangat subur sekali, sangat baik sekali. Perkebunan dan juga pertanian. Kedua kerajaan ini, baik yang di utara Israel maupun yang di selatan Yehuda, dalam masa kerajaan yang dipimpin oleh Raja Yerobeam kedua di utara dan Raja Uzia di selatan Yehuda, itu memiliki kesamaan kondisi, yaitu ekonominya bagus sekali. Lalu keadaan politik juga stabil sekali. Kedua kerajaan ini
betul-betul di dalam kondisi politik yang stabil. Biasanya mereka bermusuhan, biasanya bahkan mereka berperang. Tetapi dalam konteks ini, ketika Amos melayani, dipanggil secara khusus oleh Tuhan untuk memberikan sebuah kebenaran tentang apa nanti kita akan lihat, bahwa kondisi politiknya stabil sekali teman-teman. Dan bukan hanya kondisi politik yang stabil, tetapi juga kondisi militer. Sangat luar biasa. Kedua kerajaan ini memiliki kondisi militer yang sangat kuat sekali. Semuanya aman, semuanya nyaman. Itu kondisi yang positif di dalam situasi historis. Tetapi jangan lupa, tentu bukan hanya kondisi yang positif, tetapi juga ada kondisi yang negatif ternyata. Ada 3 kondisi yang negatif. Kalau yang positif tadi ada 3, perekonomian, politik, dan militer, dan semuanya itu baik-baik semua. Semuanya itu maju. Tetapi di dalam hal yang negatif, kondisi keagamaan, kondisi moral, kondisi kehidupan sosial. Ketiga hal ini, teman-teman yang dikasih Tuhan, itu justru merosot di tengah-tengah stabilnya ekonomi, politik, dan militer. Dan inilah yang kita mau bahas. Kenapa ketika Israel di zaman Nabi Amos ini memiliki kemerosotan keagamaan, moral, dan kehidupan sosial. Dan kita ingin mengaplikasikannya dengan kondisi kita saat ini. Bagaimana kita bersama-sama belajar untuk melihat sekali lagi dengan cara pandang perspektif yang segar dari Alkitab. Bagaimana kondisi keagamaan pada zaman Nabi Amos? Pada waktu itu Israel menceraikan, memisahkan antara kehidupan keagamaan mereka dengan kehidupan bersama orang-orang lain sekeliling mereka. Dengan kata lain, saudara yang dikasih Tuhan, teman-temanku, anak-anak muda, mereka memiliki pandangan dikotomi antara yang rohani dengan yang duniawi. Dan ini berbahaya sekali, saudara. Ini membuat kita menjadi orang-orang yang memisahkan dari hari Senin sampai hari Sabtu. Itu adalah sesuatu yang kita bilang duniawi, nggak ada hubungannya dengan Tuhan. Tapi di hari Minggu, tiba-tiba kita berubah menjadi orang yang rohani. Jadi nggak ada kaitannya antara hari Sabtu di mana kita bekerja, kuliah, sekolah, melakukan semua aktivitas. Tidak relate, tidak berhubungan dengan Tuhan. Hanya hari Minggu dikhususkan oleh Tuhan. Untuk Tuhan. Nah, ini problem yang pertama secara keagamaan. Itulah sebabnya ketika kita melihat teks ini, mulai pasal 5 ayat yang ke-18, ketika kita mau mempelajari sebuah perspektif yang baru, yang segar dari firman Tuhan, itulah sebabnya kenapa Amos bilang, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan, apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Bagi orang-orang Israel yang punya kondisi ekonomi, politik, militer yang kuat, yang hebat, mereka berpikir hari Tuhan itu adalah sebuah kemenangan. Hari Tuhan itu adalah di mana Tuhan Allah mereka beserta dengan mereka di dalam keadaan mereka yang sudah maju dan aman sejahtera itu. Tetapi Nabi Amos memberikan sebuah kritik. Bagaimana hari Tuhan itu sebenarnya bukan itu. Hari Tuhan bicara tentang bagaimana kemerosotan, keagamaan mereka, moral mereka, dan bahkan kehidupan sosial mereka. Dan Amos memberikan sebuah pemahaman tentang hari Tuhan adalah hari di mana Tuhan Allah akan memberikan sebuah penghukuman kepada bangsa Israel. Oleh karena itu, sobat muda, teman-teman yang dikasih Tuhan, kita belajar dari situasi historis ini melalui 2 kerajaan Israel di utara dipimpin oleh Raja Yerobeam kedua, Yehuda di selatan dipimpin oleh Uzia. Nabi Amos dipanggil Tuhan untuk bisa memberikan pesan dan berita bagaimana kondisi yang mungkin stabil, aman, dan nyaman secara ekonomi, politik, dan militer, itu ternyata tidak berbanding lurus dengan keadaan keagamaan, moral, dan kehidupan sosial mereka. Terutama
di kerajaan Israel Utara yang dipimpin oleh Yerobeam. Menarik sekali. Dari kondisi situasi historis ini kita belajar yang positif dan yang negatif. Bagian kedua kita melihat bagaimana respon Tuhan terhadap situasi historis itu. Respon Tuhan yang pertama adalah melihat bagaimana merosotnya keadaan keagamaan, moral, kehidupan sosial. Allah mengutus hambanya. Allah mengutus Nabi Amos. Dan bagaimana pengutusan itu sangat-sangat menarik dan unik. Kenapa menarik dan unik? Karena Amos dipanggil dari sebuah lokasi yang jauh sekali. Tempat pelayanannya adalah Israel Utara. Tetapi lokasi tempat awal dia adalah Yehuda di bagian selatan. Amos hanyalah seorang peternak domba. Dia bukan nabi yang secara khusus lahir mungkin dari ayah yang memiliki posisi sebagai nabi atau mungkin dia mengikuti sebuah pengajaran tentang kenabian pada waktu itu. Bukan, Amos hanya seorang biasa. Berasal dari Tekoa, 10 km dari Bethlehem. Jauh sekali. Dia orang biasa. Tetapi panggilan Tuhan tetap hadir di tengah-tengah orang biasa ini untuk bisa memberikan sebuah pesan bagi orang-orang di Israel Utara. Allah mengutus Amos agar kehidupan keagamaan, moral, dan kehidupan sosial itu diperbaharui lagi. Kalau zaman sekarang ini ada sebuah pergeseran yang mungkin teman-teman tahu, bagaimana kemerosotan keagamaan, moral, dan kehidupan sosial yang saling berhubungan ini, kita bisa melihat contoh. Kalau sekarang ini psikologi modern berkata, tidak ada anak yang nakal, adanya anak yang kreatif. Padahal kalau zaman Kofrans waktu seusia kalian, itu anak nakal nyata dan benar. Melempar jendela dengan batu itu sesuatu yang real. Itu yang kami lakukan dulu. Apakah melempar jendela dengan batu sesuatu hal yang kreatif? I don't think so. Yang kedua sekarang bicara tentang dosa yang diputar atau diarahkan dengan istilah preferensi seksual. Padahal kita tahu itu sebenarnya sebuah dosa yang katakanlah LGBT. Tapi sekarang kalimatnya dibikin halus, preferensi seksual, pilihan seksualitas kita. Jadi ibaratnya seperti gini teman-teman. Kita mau beli es krim, mau rasa stroberi, mau rasa coklat, mau rasa vanila. Jadi kalimat-kalimat yang dulunya kental sekali itu memang dosa. Itu bertentangan dengan firman. Namun sekarang ini, di zaman ini, itu dihaluskan dengan kata-kata yang mungkin orang lagi nggak ngeh, itu dosa. Nah ini sesuatu hal yang sangat-sangat berbahaya. Ini suatu kemerosotan keagamaan. Itu yang dialami oleh bangsa Israel. Itu yang mau ditegur oleh Amos. Itu yang mau Allah nyatakan melalui Nabi Amos ini. Bahwa Israel telah mengalami kemerosotan di dalam keagamaan, moral, dan kehidupan sosial. Saudara, teman-temanku yang dikasihi Tuhan, Allah merespon situasi historis ini dengan mengutus Amos dari tempat yang jauh ke dalam sebuah pelayanannya. Bahkan kalau kita bicara tentang hal-hal yang dialami oleh Amos, dia mendapat tantangan di dalam panggilan ini, saudara. Bahkan ada seorang nabi yang bertentangan, berseberangan pendapat dengan dia. Bahkan dia disuruh pulang, diusir. Tetapi Amos tahu kalau panggilan ini dari Tuhan, maka dia akan mengikutinya.
dia akan menjalaninya bersama dengan Allah. Respon Tuhan terhadap situasi historis yang pertama, Allah mengutus Amos dari tempat yang jauh. Dia seorang yang biasa saja, bukan seorang yang katakanlah memiliki keahlian khusus, tidak. Tetapi seorang peternak domba yang memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, tentu saja Tuhan menyatakan penghukumannya, itu responnya. Kita bisa lihat dari ayat-ayat, mulai dari ayat 18, 19, dan 20, itu merupakan respon Tuhan untuk menghukum bangsa Israel. Yang menarik adalah ketika nubuatan tentang penghukuman ini dilakukan, dinyatakan oleh Amos, dan itu terjadi saudara. Tuhan menyatakan penghukumannya dengan gempa bumi. Di pasal-pasal pertama kita bisa melihat gempa bumi dipandang pada waktu itu sebagai wujud bukti dari penghukuman Tuhan. Dan penghukuman Tuhan itu berlangsung setelah pelayanan Amos. Jadi apa yang diperingati itu benar-benar terjadi. Nah, bahkan di dalam cara Tuhan menggambarkan penghukuman ini juga menarik. Dikatakan di pasal pertama di awal-awal, Tuhan dikatakan memiliki ungkapan mengaum, saudara. Tuhan memberikan sebuah ungkapan bahwa ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa dahsyatnya. Sesuatu yang bukan seperti kejadian biasa, tetapi kalau ada Allah diungkapkan dengan suara mengaum, dengan suara halilintar, dengan suara-suara alam, itu menunjukkan bahwa situasinya sudah sangat mengerikan, saudara. Dan itu terjadi. Bangsa Israel di tengah-tengah perekonomian yang bagus, politik yang bagus, militer yang bagus, akhirnya merasakan bagaimana akhirnya mereka mengalami secara ekonomi kekeringan sumber daya. Gunung Karmel, tempat di mana biasanya di puncaknya itu ada embun yang memberikan tanah menjadi subur. Itu Tuhan bilang melalui Amos, kering. Tidak ada lagi. Di puncak Gunung Karmel itu, tempat di mana waktu Nabi Elia berperang melawan 450 Baal. Di tempat itu menjadi tempat yang kering sekali. Tempat yang biasanya penuh dengan tumbuhan. Tempat yang biasanya hijau. Allah menyatakan melalui Amos bahwa tempat itu akan menjadi kering. Dan ini menjadi sebuah peringatan bagi bangsa Israel. Jadi inilah gambaran besarnya. Dan bahkan respon Tuhan ketika ketika dia melihat bagaimana Israel mengalami kemerosotan secara agama, moral, dan kehidupan sosial. Di dalam ayat 21 sampai 24, Allah menggambarkan kebenciannya, ketidaksukaannya terhadap korban-korban bakaran. Ini menjadi sebuah kritik yang keras juga bagi kita saat ini. Bahwa kita berkata mungkin hari Minggu itulah puncak daripada ibadah spiritualitas kita dibangun. Bukan, teman-teman yang dikasih Tuhan. Justru di hari-hari sesudah hari Minggu selesai kita ibadah inilah, disitulah kerohanian kita sesungguhnya dibangun. Oleh karena itu Allah berbicara di ayat 21, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Kita tahu bangsa Israel memiliki banyak sekali perayaan-perayaan, festival-festival. Bagaimana mereka bisa merayakan itu tetapi hanya dengan sebentuk seremonial saja. Hanya sekedar ritualitas saja. Namun ketika mereka tidak menghubungkan kehidupan keagamaan mereka dengan relasi terhadap umat yang lain.
relasi terhadap sesama, maka disitulah kerohanian mereka mandek. Disitulah kerohanian mereka berhenti bertumbuh. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dari dua bagian ini, yaitu situasi historis Israel di bagian utara dan Yehuda di bagian selatan, yang memiliki situasi yang positif dan negatif. Positifnya ada 3, perekonomian, politik, militer, semua maju. Negatifnya juga ada 3, keagamaan, moral, dan kehidupan sosial yang merosot turun. Lalu ketika respon Tuhan terhadap situasi ini adalah memanggil Amos yang pertama dan juga menyatakan penghukumannya yang kedua, maka kita akan merelate ini ke dalam kehidupan kita saat ini, sekarang ini. Bahwa sesungguhnya teman-teman yang dikasihi Tuhan, kerohanian itu bicara bukan hanya sekedar sesuatu yang sifatnya ritual. Kerohanian itu sesuatu yang justru sifatnya itu hidup. Ada perbedaan yang mendasar antara istilahnya itu doing dengan being, saudara. Mungkin banyak di antara kita yang senang melakukan. Doing itu melakukan, bukan? Do something, pelayanan, aktivitas-aktivitas di dalam gereja. Tetapi kita lupa bagian being-nya adalah relasi kita secara personal kepada Tuhan. Kita belum bisa memberikan sebuah balance yang seimbang antara doing dengan being, saudara. Jadi hal praktisnya adalah mari kita sekarang merefleksikan bagaimana being itu harus sebenarnya lebih kita hidupi. Bagaimana dari aktivitas doing kepada being ini, saya punya ilustrasi yang menarik yaitu sebuah film Marvel berjudul Doctor Strange. Teman-teman tentu tahu ya, Doctor Strange ini adalah tokoh favorit superhero saya. Kenapa? Karena karakternya adalah dia orang yang sangat pintar sekali, apa-apa masuk di logika, di logika. Dia punya gelar PhD di dalam film itu dan sangat ahli sekali khusus untuk mengoperasi kepala pasien, spesialisasinya itu. Bahkan dia pernah di dalam film itu mengoperasi satu pasien yang kepalanya itu kemasukan peluru yang utuh. Dan dia berhasil mengeluarkan peluru itu dengan keahlian tangannya. Dan satu kali Dr. Strange ini pergi berkendara dengan mobil. Dan sambil ada telepon masuk untuk dia bisa mendapatkan jadwal operasi dengan orang-orang yang sudah dipersiapkan oleh timnya. Dia meleng sedikit, akhirnya mobilnya itu masuk jurang dan dia mengalami kecelakaan yang fatal. Tangannya hancur. Tangan yang biasa untuk mengoperasi itu nggak bisa lagi digunakan. Semua pendekatan medis sudah dilakukan dan gagal. Intinya, karirnya hancur. Dan itu membuat dia depresi, marah, frustasi. Karena itu menjadi sebuah kebanggaannya, karena mungkin di situ identitasnya dibangun, keahliannya untuk mengoperasi dengan tangannya di bagian-bagian kepala yang sulit. Sampai akhirnya suatu hari dia mendengar ada sebuah pendekatan mistis. Katanya bisa menyembuhkan penyakitnya, khususnya tangannya yang terus gemetaran karena tidak bisa dikembalikan seperti semula akibat kecelakaan itu. Dan ketika dia pergi ke Tibet begitu ya, ke Tibet, ke sebuah tempat di mana ada seorang guru spiritual, the Ancient One ya, teman-teman tahu ya. Lalu mereka berkomunikasi dan Dr. Strange masih menggunakan cara pandangnya yang logik itu. Dia berkata bahwa apa yang dilakukan oleh guru the Ancient One ini hanyalah manipulasi secara psikologis. Dia bisa menjelaskannya secara kedokteran. Dan dia bersikuku, bersikeras bahwa itu bukanlah sesuatu hal-hal yang ajaib. Dan akhirnya dia menolak pendekatan itu tapi dia menderita. Sampai satu saat dia
bisa berkata iya terhadap pendekatan itu. Bahkan dia mahir melakukannya. Nah, kadang-kadang ketika kita doing menuju being, ilustrasi ini saya kira menggambarkan cara yang tepat teman-teman. Bagaimana pendekatan kita selama ini kepada firman Tuhan, kepada sebuah konsep ibadah, kepada sebuah konsep pemahaman pertumbuhan kerohanian, mungkin cara yang kita pakai adalah berdasarkan logika kita saja, pemahaman kita saja. Semua diisi, kepala kita diisi dengan informasi. Ada banyak kelas-kelas yang kita ikuti, pembinaan-pembinaan, pengajaran-pengajaran yang baik. Tapi entah kenapa hanya mentok di kepala saja. Tidak bisa turun sampai ke hati. Kita harus bisa pindah dari doing menjadi being. Seperti yang dilakukan Dr. Stephen Strange. Sampai akhirnya kita bisa mengalami saudara. Mengalami pertumbuhan kerohanian itu. Bahkan kita mahir untuk melakukan disiplin rohani yang bukan sekedar aktivitas do-nya, tetapi be-nya, doing versus being ini adalah sebuah PR seumur hidup teman-teman dan saya di dalam mengalami pertumbuhan keserupaan dengan Kristus. Kalau Dr. Strange, dia memahami dan akhirnya dia mengalami apa yang disebut dengan ilmu, katakanlah magic atau mistis itu, maka kita bukan ilmu mistis dan magic, tetapi kerohanian kita seharusnya kita menguasai itu, bahkan mengalami itu. Dan kita nggak lagi mengkotak-kotakan antara yang rohani dan duniawi. Antara yang sacred dengan sekuler. Karena semuanya adalah spiritual, semuanya adalah rohani. Seorang bernama Abraham Kuyper, seorang yang terpengaruh sekali pada zamannya. Seorang pendeta, seorang teolog, bahkan seorang perdana menteri, seorang pendidik. Dia memiliki sebuah pemahaman yang baik sekali tentang bagaimana Allah yang berdaulat teman-teman, itu hadir di setiap inci kehidupan kita. Dia berkata tidak ada di alam semesta ini di mana Tuhan Yesus tidak memiliki kuasa atasnya. Tidak ada. Karena Allah yang berdaulat itu Allah yang memberikan kepada kita hal-hal yang rohani. Dan bagaimana kita sekarang memandang semuanya adalah rohani. Tidak seperti bangsa Israel yang menceraikan atau memisahkan yang spiritual dengan hal-hal yang mereka lakukan. Jadi cara Tuhan memberikan gambaran melalui ungkapan-ungkapan ini nyata sekali. Bagaimana Allah tidak suka dengan sebuah ibadah yang penuh dengan kemunafikan. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempraktekkan ini di dalam sebuah aplikasi praktis untuk lebih menekankan being daripada doing. Lebih memberikan sebuah kepekaan terhadap bagaimana Allah melalui kehidupan kita sehari-hari. Ya, Conference tahu sangat sulit dengan situasi seperti ini. Hampir 9 bulan kita sudah mengalami hal-hal seperti ini. Tetapi ayo sama-sama sebagai sebuah komunitas. Sebuah katakanlah relasi yang baik dan sehat antara orang-orang yang ada di sekeliling kita, ring satu kita. Entah itu keluarga kita, teman-teman kita. Mari kita membangun ini bukan sendirian tapi bersama-sama. Karena kita tidak bisa melakukannya sendirian, kita perlu orang-orang lain. Dan itulah pemahaman yang penting untuk aplikasi yang kedua. Kalau yang pertama dari do kepada be atau doing menjadi being. Dari melakukan sekarang kita mengalami, bukan hanya sekedar melakukan hal-hal yang terbaik buat Tuhan, tapi kita membangun relasi dengan otentik kepada Tuhan. Maka yang kedua aplikasi yang paling praktis yang kita bisa tarik adalah bagaimana kita melakukan being itu bersama di dalam komunitas. Bersama-sama. Dan kita bisa melihat bagaimana karya
Allah melalui Roh-Nya yang kudus memberikan pertumbuhan itu kepada kita. Teman-teman, hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan rohani kita, tempat di mana ada orang-orang lain memperhatikan kita dan kita memperhatikan mereka, merupakan sesuatu yang penting saat ini. Dengan kekuatan komunitas itulah kita bisa merasakan bagaimana kita bisa ups and down di dalam struggling with God. Itu yang membuat saudara dan saya akan tahu apa rasanya menjadi seorang yang dikatakan murid Kristus itu. Kita punya pengalaman-pengalaman konkret bagaimana kita memiliki sebuah hal-hal yang mungkin kita rasakan berat sekali. Mungkin ketika kondisi COVID sekarang ini yang pandemi yang belum berakhir, semua masih menanti vaksin yang sedang diproses. Dan bahkan mungkin di antara keluarga kita ada yang kena, atau bahkan mungkin kita pun sedang mengalami struggle, pergumulan yang berat saat ini. Disinilah momen di mana kita bisa menikmati pembentukan itu bersama dengan orang-orang lain, komunitas. Itu sebabnya mari kita jaga, mari kita bangun komunitas ini. Bersama dengan para pembina, bersama dengan para pengurus. Sehingga kita bukan hanya sekali lagi doing, melakukan, tetapi juga being, mengalami bersama Allah di dalam Kristus. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, teman-temanku, Amos menjadi seseorang yang memiliki perspektif yang diubahkan. Ketika tantangannya berat, ketika dia ditolak, dia tetap setia kepada panggilannya. Teman-teman dan saya, kita di dalam situasi historis yang real. Mungkin sekarang negatif, kita pernah mungkin mengalami yang positif di dalam situasi historis kita. Perasaan kita campur aduk. Perubahan-perubahan cepat terjadi. Perubahan yang begitu cepat ini kita pun harus beradaptasi. Mari kita melihat ini bersama-sama, sekali lagi dengan kacamata yang benar. Sehingga saudara dan saya benar-benar diberikan kekuatan untuk menjalaninya bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, teman-temanku yang dikasihi Tuhan, dua aplikasi praktis ini mau kita hidupi bersama-sama di dalam minggu kedua bulan November ini. Dari melakukan kepada menghidupi. Dan kita lakukan menghidupi itu di dalam sebuah komunitas. Mari kita membuka diri satu dengan yang lain untuk menjadi orang-orang yang menghidupi penebusan Tuhan Yesus secara otentik. Sehingga kita bisa tahu mana yang terbaik yang sudah Tuhan lakukan melalui keselamatan dan penebusan, itu membentuk nilai-nilai di dalam kehidupan kita. Dan nilai-nilai itulah yang menjadi acuan atau fondasi untuk kita melakukan dan mengalami kehidupan spiritual yang kokoh untuk menjadi murid Kristus. Maukah rekan-rekan sekalian pada hari ini membuka hati di hadapan Tuhan melalui rumah masing-masing untuk kita bisa pindah dari doing menjadi being melalui komunitas tempat kita bertumbuh di gereja ini. Dan satu penutup dari ilustrasi yang Kofras ingin sampaikan adalah, suatu hari ada seorang yang kaya raya sekali, dia memiliki koleksi galeri lukisan yang sangat mahal dari seluruh dunia. Dia punya seorang anak satu-satunya. Dan anak ini senang bermain di luar rumah yang besar itu. Di luar pintu gerbang rumah ini ada seorang pengemis. Dan anak laki-laki dari orang kaya ini berteman akrab dengan
pengemis ini. Satu hari terdengar kabar bahwa anak laki-laki orang kaya ini meninggal dunia. Si pengemis yang menjadi sahabatnya mendengar berita ini, lalu dia mendatangi rumah orang kaya ini. Di pintu gerbang ada seorang penjaga dan dia menitipkan satu kertas kepada sang penjaga rumah itu dan berkata, "Tolong kasih kepada pemilik rumah, saya kenal baik anaknya." Lalu si penjaga itu datang ke ruang tamu rumah itu, bertemu dengan pemilik rumah, papa dari anak yang meninggal ini, dan berkata, "Pak, di pintu gerbang ada seorang pengemis menitipkan kertas ini untuk Bapak." Sang ayah ini dengan keadaan masih berduka, melihat kertas itu, dia membukanya, ternyata lukisan daripada anaknya. Mirip sekali, persis sekali. Dengan pensil yang sederhana dilukiskan oleh pengemis ini. Maka terdengar kabar orang kaya ini pun meninggal dunia, teman-teman. Dan kabar ini tersiar sampai ke pelosok negeri dan akhirnya diberikan sebuah kesempatan untuk melelang semua lukisan yang ada di ruangan itu. Oh, semua orang datang berbondong-bondong. Mereka yang mengerti seni. Mereka bawa uang, mereka bawa kaca pembesar. Karena mereka tahu karya seni di ruangan itu, di rumah itu adalah karya seni yang tinggi dan mahal. Dan akhirnya ketika semua orang berkumpul, ada seorang juru lelang datang di dalam podium. Dan dia berkata, setelah kita semua sudah berkumpul, mari saudara kita akan memulai pelelangan lukisan pada hari ini. Izinkan saya membaca surat wasiat dari mendiang pemilik rumah ini. Dia bilang surat wasiat berbunyi yang pertama yang akan dilelang adalah lukisan yang ada di tangan saya. Dia mengangkat lukisan yang ditulis atau dilukiskan oleh pengemis itu. Muka orang atau anak yang sudah meninggal itu. Semua orang gak ada yang tertarik. Semua orang melihat, aku mau yang ini, aku mau yang itu, aku mau yang ini. Semua orang udah mengincar barangnya yang mau dibeli. Semua orang berkata, aduh cepat dong, itu gak ada yang mau. Si juru lelang bilang, apakah ada yang berani menawar lukisan ini? 1 kali tidak ada yang respon. 2 kali tidak ada yang respon. Sampai 3 kali. Tiba-tiba si pengemis itu entah bagaimana dia berhasil menyelinap masuk ke ruangan itu. Dan ketika diangkat lukisan yang dia lukis, wajah anak yang menjadi sahabatnya itu. Dia berkata, saya mau beli, saya mau beli. Semua orang melihat. Akhirnya dia datang ke depan podium dan dia mengeluarkan uang receh, teman-teman. Dan berbunyi podium itu kerincing-kerincing dan semua orang tertawa. Dan semua orang udah gak sabar, aduh cepat dong. Saya mau yang lain, saya mau beli yang lain. Akhirnya si juru lelang itu berkata, tidak ada yang berani menawar lebih tinggi maka terjual kepada orang ini. Dia mengetok. Dan pengemis itu memeluk lukisannya erat-erat. Dia berbalik badan, dia jalan menuju pintu keluar perlahan-lahan. Sambil juru lelang berkata, surat wasiat poin yang kedua berkata, barang siapa membeli lukisan pertama berhak untuk seluruh isi rumah ini. Semua orang kaget. Semua orang gigit jari. Uang yang mereka bawa tidak laku. Kaca pembesar yang mereka lihat itu tidak bisa lagi mereka gunakan. Si pengemis ini pun terkejut dan gemetar ketika dikatakan barang siapa membeli lukisan pertama berhak atas seluruh isi rumah ini. Dia mendapatkan segalanya, teman-teman. Ketika kita ingin tahu apa artinya hidup di tengah-tengah kondisi yang sekarang ini kita alami maupun yang mungkin akan kita alami, apakah itu positif atau negatif, dapatkan Kristus. Dapatkan Kristus di tengah-tengah kehidupanmu dan kehidupanku. Maka dia akan membukakan arti sebenarnya, makna hidup ini. Dan seperti Nabi Amos, di tengah-tengah pelayanannya, di tengah-tengah latar belakangnya yang mungkin gak kompeten,
Tetapi Allah memakai dia. Amos diberikan hikmat untuk bisa memberikan pesan, berita bagaimana Israel yang sudah melenceng jauh kepada Allah yang diingatkan melalui oracle-nya atau nubuat-nubuatnya. Itu sebabnya mari sama-sama kita datang dengan hati yang mau terus terbuka oleh Tuhan. Untuk Tuhan bisa ubahkan kita menjadi anak-anak yang mengalami bukan hanya sekedar melakukan kegiatan kerohanian, tapi mengalami pertumbuhan di dalam mengenal akan Tuhan Yesus. Maukah teman-teman dan saya merenungkan ini dengan sungguh di dalam setiap situasi apapun yang engkau dan aku hadapi sekarang ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami belajar Nabi Amos. Kami belajar dua hal penting, bagaimana konteks historis pada waktu itu dan bagaimana respon Tuhan terhadap kondisi itu. Kondisi mereka khususnya di kerajaan utara Israel. Mereka mengalami kondisi yang positif dan negatif. Yang positif secara ekonomi, secara politik, secara militer mereka maju. Namun ada kondisi negatif juga bahwa secara ekonomi, secara keagamaan, secara kerohanian, moral dan kehidupan sosial mereka merosot sekali. Dan bagaimana Allah meresponinya dengan memanggil hamba-Mu Amos, seorang peternak domba. Dan kami mengaplikasikannya bagaimana kehidupan kami mungkin dalam kondisi yang positif dan negatif saat ini. Perlu belajar bahwa kami harus menyeimbangkan antara aktivitas doing dengan relasi keberadaan kami being di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk bisa mengalami Engkau di tengah-tengah situasi pandemi yang masih berlangsung ini. Kedua, kami belajar bagaimana komunitas menjadi tempat yang penting, wadah yang tepat untuk kami bisa bertumbuh, karena kami bisa melihat pertumbuhan kami dengan orang-orang yang kami kasihi, memiliki akuntabilitas satu dengan yang lain. Mampukan kami untuk belajar mengenai hal-hal ini. Berikan kami kekuatan untuk kami bisa mengalami-Mu. Inilah doa kami Bapa. Dengarlah ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, maka tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Sesungguhnya yang Tuhan minta bukan apa yang kita punya melalui harta kita, tetapi Tuhan menginginkan seluruh hidup kita, seluruh jiwa raga kita persembahkan sebagai ucapan terima kasih dan penyerahan diri kita total di hadapan Allah. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan
surgaku, harta ku miliki, harta kekayaan yang sungguh berarti untuk persembahkan hanya milik Tuhan. Permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, damailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Mari kita berdoa teman-teman, sekaligus kita menutup kebaktian kita. Tuhan, terima kasih kami sudah memberikan persembahan kami, dan kiranya Engkau menerima persembahan kami sebagai wujud terima kasih kami oleh karena Engkau sudah berkarya bagi hidup kami. Dan biarlah persembahan kami ini menjadi simbol kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Saat ini kami akan menyelesaikan kebaktian kami, dan kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau sertai langkah kami di minggu yang akan kami lewati. Engkau sertai kami ketika kami sekolah, Engkau sertai seluruh kehidupan kami. Dan Tuhan tolong supaya kami diingatkan untuk senantiasa melihat kepada Kristus yang sudah memberikan seluruh hidupnya kepada kami. Kita akan mengakhiri kebaktian kita, dan kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, pertolongan daripada Roh Kudus senantiasa bersama dengan kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.
doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata ramah, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa kurbamu. Hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku.
sabdanya, Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya ku heran oleh rahmatnya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun